Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Manira Vida. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil usaha bisnis kesapu.co untuk memenuhi tugas dan sebagai pengganti nilai ujian akhir semester saya untuk mata kuliah manajemen penyelenggaraan makanan praktikum. Berikut bahasan yang akan saya paparkan terkait bagaimana bisnis dari usaha yang kemarin kami lakukan. Yang pertama yaitu dilihat dari pembelian, penerimaan dan penyimpanan, kemudian produksi, distribusi, desain dan tata ruang, serta fasilitas dan peralatan yang kami gunakan, serta bagaimana keamanan pangan yang kami terapkan selama proses produksi berlangsung. Dan yang terakhir terkait rekomendasi pengembangan atau perbaikan dari hasil evaluasi produk atau hasil usaha kesapu.co. Baik, yang pertama yang akan kami bahas yaitu terkait pembelian dan pengadaan bahan. Di sini saya akan memaparkan terkait gambaran dari proses pengadaan bahan makanan serta pembelian dari bahan makanan dan kemasan. Berikut dokumentasi dari rekapan belanja kesapu.co. Sebelum kami membeli bahan makanan, kami harus membeli atau membuat daftar dari belanja sesuai dengan kebutuhan dari pesanan yang masuk, disesuaikan dengan porsi dan resep atau dari resep porsi yang sudah kami tentukan atau uji ulang kemarin. Berikut seperti yang ditampak pada layar. Yang pertama yaitu dari kebab Amor. Di sini kami menyesuaikan sesuai dengan pesanan yang masuk. Kemudian begitu pula untuk kebab Bibro, kemudian untuk salad dan juga untuk pudingnya. Untuk PO2 di sini kami memilih tanda hijau sebagai bahan makanan yang masih tersisa di ruang penyimpanan, sehingga kami tidak perlu untuk membeli bahan makanan yang sudah ada untuk menghemat biaya dan memang stoknya masih banyak dan menghindari kelebihan stok atau sisa stok sehingga tidak mubazir. Nah, ini merupakan dokumentasi atau foto yang kami ambil saat proses pembelian bahan makanan. Saat kami membeli bahan makanan, kami juga tidak lupa menyesuaikan terkait spesifikasi yang sebelumnya sudah kami tetapkan. Dilihat dari merek yang kami beli, kemudian dilihat dari kadaluarsa serta jumlah atau berat yang kami butuhkan sesuai dengan rekapan belanja yang sudah kami rekap sebelumnya. Kami membeli bahan makanan dari pasar, toko atau swalayan terdekat dari produksi utama kami. Kemudian untuk pembelian bahan makanan di pasar, kami memilih pembeli yang sekiranya memiliki tempat yang bersih, penjualnya juga bersih, kemudian melihat dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Untuk bahan makanan kering, kami cenderung membeli di toko atau swalayan. Selanjutnya masuk ke tahap penerimaan dan penyimpanan. Sebelum kami menerima, maka petugas belanja saat pembeli akan memberikan bahan makanan yang sudah dibeli ke petugas penerimaan. Di sini petugas penerimaan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan job desk yang sudah kami tentukan sebelumnya dan menerima bahan makanan dilihat dan disesuaikan dengan spesifikasi, jumlah, dan ketentuan lainnya. Untuk penyimpanan sendiri, kami memilih beberapa penyimpanan. Untuk bahan makanan yang basah, kami menyimpan di kulkas
Dan untuk bahan makanan kering kami cenderung memilih penyimpanan di tempat suhu ruang. Berikut beberapa dokumentasi dari tempat penyimpanan yang kami gunakan selama proses usaha kami jalankan, yaitu yang pertama ada penyimpanan di kulkas, penyimpanan di suhu ruang sendiri untuk bahan makanan kering seperti minyak dan bumbu-bumbu serta garam. Kemudian ada kulkas untuk bagian freezer. Di sini kami menggunakan untuk daging dan ayam. Berikut adalah dokumentasi dari tempat penyimpanan usaha kami yang dari sebelah kiri gambar, yaitu penyimpanan di kulkas untuk penyimpanan sayur dan buah. Kemudian selanjutnya yaitu penyimpanan bahan makanan kering seperti minyak, garam, dan bumbu-bumbu kering lainnya, khususnya untuk kebab. Kemudian ada foto dari freezer untuk penyimpanan dari daging ataupun ayam. Semua ini kami pisah untuk menghindari adanya kontaminasi dan tetap menjaga kesegaran dari masing-masing bahan makanan. Selain itu, petugas penerimaan dan petugas penyimpanan harus selalu mencatat atau merekap bahan makanan apa yang sudah diterima dan bahan makanan apa yang sedang disimpan, serta mengecek apakah kadaluarsanya masih lama atau tidak, kemudian masih segar atau tidak untuk sayur dan buahnya. Untuk waktu PO, open PO yang kedua, beberapa bahan makanan kering masih ada, maka kemarin petugas dari penyimpanan melihat dari kadaluarsa dari tiap-tiap bahan makanan kering serta kesegaran, misalnya dari bawang putih dan bawang bombay, dan tidak perlu untuk membeli karena dirasa masih sesuai dengan spesifikasi yang sudah kami tetapkan sebelumnya, dan hanya membeli bahan makanan yang kurang saja untuk open PO yang kedua. Selanjutnya, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu proses dari persiapan dan produksi. Sebelum bahan makanan yang sudah kami beli sebelum hari H produksi, dan saat hari H pagi-pagi kami persiapkan di tempat persiapan produksi sebelum kami memulai proses produksi. Semua bahan makanan itu kami kumpulkan di meja persiapan produksi, kemudian kami pisahkan sesuai dengan bahan-bahan setiap produknya, bahan-bahan dari kebab, bahan-bahan dari salad, dan bahan-bahan dari puding. Nah, ini merupakan dokumentasi dari persiapan dan produksi. Ini merupakan foto dari persiapan terlebih dahulu. Di sini kami mempersiapkan dari bahan untuk kebab dan bahan dari puding. Mohon maaf kami tidak mendokumentasikan persiapan dari salad karena dari petugas atau PJ pembuatan salad lupa untuk mendokumentasikan. Oleh karena itu kami hanya menampilkan dokumentasi yang ada saja. Dari gambar yang atas sebelah kiri yaitu persiapan dari kebab, kami siapkan dari bawang putih, bawang bombay, lengkuas, kemudian saus sambal dan saus tomatnya, kemudian mayones. Di bawahnya kami persiapkan dari daging giling dan daging ayamnya untuk kebab bibro dan kebab amor. Kemudian kami persiapkan dan kami iris. Sebelumnya sudah kami cuci untuk sayur seperti tomat, selada, lettuce, kemudian timun, serta untuk brokoli dan wortelnya sudah kami cuci dan kami potong-potong sesuai porsi atau bentuk yang sudah kami tetapkan saat uji coba sebelumnya. Kemudian ini adalah persiapan dari pembuatan puding. Kami persiapkan mulai dari nutrijel, agar-agar, gula, whipped cream, dan tentunya bunga lawangnya sendiri. Baik, ini merupakan tahapan dari
proses produksi kebab Amor, namun kami tidak menampilkan untuk proses atau langkah dari produksi kebab Bibro karena dokumentasi dari kebab Bibro kami tidak lengkap. Yang lengkap hanya kebab Amor. Untuk tahapan dari produksi kebab Amor sendiri, yang pertama yaitu kami memulai dengan memanaskan mentega, kemudian menumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum, kemudian kami menambahkan wortel dan sedikit air. Kami didihkan sampai wortel dirasa lunak, baru kami sedikit lunak, maka kami baru menambahkan ayam, kemudian menambahkan laos atau lengkuas dan bumbu-bumbu lainnya. Kemudian apabila sudah matang, kami angkat, lalu kami mempersiapkan tortilla dan kami memberi isian dari tortilla tersebut dari tomat, wortel dan isian ayam, dari isian wortel dan ayam, kemudian selada lettuce dan timun. Kemudian kami menambah saus sambal, saus tomat, dan tentunya mayones. Kemudian kami menggulung dan melipat dari tortilla tersebut. Kemudian kebab Amor siap untuk dipanggang. Untuk tahapan dari kebab Bibro sendiri kurang lebih sama, yang berbeda yaitu dari tahapan yang kedua. Untuk dari menambah wortel dan ayam, untuk kebab Bibro kami menambahkan brokoli dan daging sapi giling. Sebelumnya brokoli kami sudah blanching terlebih dahulu sebelum kami menyatukan ke dalam tumisan bawang putih, bawang bombay dan daging giling. Kemudian tahapan yang selanjutnya kurang lebih sama seperti kebab Amor. Berikut adalah video dokumentasi saat kami memulai proses produksi dari kebab Amor. Saat memproduksi, tentunya kami tetap selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan kebersihan dari penjual makanan, khususnya dari BC pembuatan kebab Amor dan kebab Bibro itu sendiri, dengan memakai sarung tangan dan selalu mengganti sarung tangan kami ketika beberapa kali menggulung karena terdapat bekas dari saus tomat dan saus sambalnya, sehingga kami menggantinya supaya lebih bersih dan tidak tercecer untuk gulungan kebab atau lipatan kebab yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu tahapan produksi dari abraka puding. Yang pertama, seperti terdapat di layar, kami menyiapkan air, kemudian menambahkan gula, kami didihkan, kemudian kami tambahkan agar-agar dan whipped cream untuk menambah nilai gizinya. Itu merupakan tahapan dari lapisan putih atau lapisan yang pertama. Kemudian untuk lapisan yang kedua, tahapannya sama, namun kami tambahkan juga dari rendaman bunga telang. Kami didihkan sampai warna dari bunga telang tersebut keluar atau muncul. Kemudian apabila sudah matang, kami sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kami kedua bahan tersebut atau kedua lapisan tersebut kami masukkan ke dalam box kemasan dengan takaran dan dengan cara menimbang untuk membagi dan sesuai dengan porsi-porsinya masing-masing. Kemudian apabila dari puding sudah
sudah dingin, maka kami baru memasukkan puding ke dalam kulkas, sehingga apabila akan proses produksi berlangsung dan distribusi berlangsung, maka abraka puding tersebut ketika diantar di tangan konsumen tetap dalam keadaan dingin. Berikut adalah dokumentasi video yang sepenggal kami ambil ketika saat produksi. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke produksi saladin. Untuk dokumentasi dari tiap-tiap tahapan, kami dari PJ-nya, PJ salad tidak mendokumentasikannya karena lupa, maka hanya sedikit dokumentasi yang kami ambil. Yang sebelah kiri yaitu saat kami uji coba kemarin, uji coba resep. Kemudian yang sebelah kanan yaitu gambar saat dokumentasi PO pertama. Untuk tahapan dari pembuatan simsalabim sendiri, yaitu semua bahan dari buah-buahan kami kupas dan kami bersihkan, kami cuci dan kami potong sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan. Kemudian untuk jelinya kami buat sebelum hari H produksi, yaitu pada malam hari dan pada saat pagi hari. Untuk produksi simsalabim sendiri, kami memproduksinya saat siang hari. Kemudian untuk sausnya sendiri kami buat dari yogurt, mayones, dan keju. Dan sisa keju yang sedikit kurang lebihnya 3/4 dari keju yang digunakan untuk saus kami gunakan sebagai penghias di atas dari saladnya tersebut. Baik, ketika proses produksi sudah berjalan selesai semua dari kebab amor, kebab bibro, puding dan saladnya, maka kami akan melanjutkan ke proses pemorsian sebelum kami melanjutkan ke distribusi. Pada saat pemorsian, kami tidak lupa mengecek satu persatu sesuai dengan pesanan yang masuk, dilihat dengan nama calon konsumen, dan kami porsikan dengan menggunakan plastik bening atau kresek bening. Kemudian kami memberi nama dari calon-calon konsumen kami dan mengelis dan menceklis dari tiap-tiap produk yang sudah kami masukkan ke dalam kresek atau plastik tersebut. Selanjutnya kami membagi dari porsi siap-siap PJ dari distribusi, yaitu dibagi menjadi 2, distribusi dari COD dan distribusi dari DO. Untuk distribusi dari DO kami membaginya kembali menjadi 2 tim. Untuk masing-masing tim kami terdiri dari 2, satu bertugas sebagai pengendara motor, satu bertugas untuk menjaga atau untuk memastikan dari bahan atau produk kami tetap aman dan bersih selama proses distribusi berlangsung. Untuk COD sendiri kami lakukan di Jalan Veteran atau gazebo veteran atau halte veteran yang dekat gerbang veteran. Kami memulai proses distribusi COD menunggu konsumen dari mulai jam 4 atau habis asar hingga pukul 5 atau setengah 6. Berikut adalah beberapa dokumentasi dari beberapa konsumen yang membeli produk kami. Kami ambil baik dari delivery order atau dari COD. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke bagaimana desain tata ruang dan fasilitas serta peralatan yang kami gunakan saat produksi.
Berikut desain tata ruang dan fasilitas dari dapur produksi utama kami. Untuk makanan dan alur karyawan atau pegawai sendiri, kami melakukannya secara berurutan, dimulai dari area penerimaan bahan makanan dan penyimpanan. Kemudian kami memilih sesuai dengan jenis bahan makanan untuk disimpan di penyimpanan kering atau penyimpanan basah. Kemudian dilanjutkan ke area persiapan, kemudian pengolahan hingga pemorsian serta distribusi ke tangan konsumen. Untuk alur dari karyawan sendiri, pergerakannya kami lakukan secara berurutan untuk menghindari pergerakan silang. Pergerakan dari karyawan atau tenaga kerja kami buat sesuai dengan mengikuti dari pergerakan makanannya. Kedua alur tersebut kami desain untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan dari produktivitas dari karyawan, serta mengurangi pergeseran mundur karyawan atau bertabrakan antar karyawan. Untuk alur makanan sendiri dalam bisnis kami atau usaha kami mulai dengan persediaan bahan makanan yang dibutuhkan sesuai dengan pesan konsumen yang masuk. Kemudian bahan makanan basah seperti sayuran dan daging kami simpan di dalam kulkas. Untuk bahan makanan kering seperti dari bahan pembuatan puding kami simpan di dalam suhu ruang. Kemudian untuk pergerakan dari persiapan bahan makanan yang akan kami olah seperti memotong sayur, daging dan lain-lainnya kami tempatkan di wastafel sekalian dengan mencuci seluruh bahan makanan yang akan diolah. Kemudian di samping kiri tersedia tempat sampah sehingga kami memudahkan untuk membuang sisa-sisa bahan makan yang tidak terpakai atau tidak bisa dimakan. Kemudian menuju ke tahap produksi atau pengolahan, terdapat gambar talenan dan kompor. Untuk talenan sendiri kami bedakan dalam penggunaannya, yaitu talenan untuk memotong sayur dan talenan untuk memotong daging. Kami membedakan talenan itu agar terjaga dari higien dari bahan makanan kami. Kemudian setelah proses produksi berjalan, dilanjutkan dengan proses pemorsian. Terdapat pensel pemorsian yang berguna untuk tempat memorsi dari produk-produk atau menu-menu yang sudah kami buat hingga sampai ke pengemasan. Untuk alur tenaga kerja atau karyawan sendiri, kami melakukannya seperti yang sudah saya jelaskan, mengikuti dari pergerakan makanannya. Untuk alur pembuangan sampah, kami langsung melewati pintu keluar. Baik, ini merupakan dokumentasi dari peralatan yang kami gunakan saat proses produksi atau usaha kami berjalan. Yang pertama, untuk kompor sendiri kami menggunakan merek Miyako. Kemudian untuk kulkasnya kami menggunakan merek Polyton. Kemudian untuk panci kami menggunakan merek Super 968. Dan untuk wajan atau untuk teflon atau wajannya kami menggunakan merek Maxi. Kemudian untuk sutil kami menggunakan dari bahan kayu merek Alami. Kemudian untuk talenan juga dari kayu. Untuk pisaunya kami tidak tahu mereknya apa, tapi terbuat dari stainless steel dengan anti karat dan gagang kayu. Kemudian untuk wadahnya kami menggunakan merek dari Tupperware. Kemudian untuk sendok kami menggunakan merek dari Super. Untuk penggiling atau pengasah dari keju kami menggunakan merek Lion. Untuk timbangan kami memilih merek Steel. Kemudian untuk wadah kotak dari plastik hijau kami gunakan merek Claris. Untuk piring tidak ada mereknya namun terbuat dari bahan melamin. Kemudian panci untuk pembuatan dari puding kami menggunakan merek dari Monotaro dengan bahan aluminium. Serta untuk sarung tangan yang kami gunakan dengan merek IG Love dari toko swalayan yang ada dengan bahan plastik yang tidak mudah sobek.
Baik, selanjutnya masuk ke bagaimana kami menjalankan keamanan pangan saat produksi berjalan. Berikut adalah dokumentasi beberapa yang kami ambil saat proses produksi kami. Yang pertama, bagaimana kami membersihkan kompor setelah kami memproduksi atau mengolah bahan makanan. Kemudian langsung kami cuci bahan-bahan atau alat-alat yang sudah kami gunakan. Kemudian tak lupa kami juga menyapu serta mengepel dari setiap lantai yang sudah kami gunakan setelah produksi berjalan atau pengolahan berjalan. Kemudian tak lupa saat produksi berlangsung, kami juga para penjaga makanan atau PJ dari produksi juga mengenakan sarung tangan dan sudah mencuci tangan sebelum menjamah makanannya. Kemudian untuk yang foto bawah sebelah kanan yaitu foto dari dapur produksi kami. Berikut bagaimana koordinasi antara tim kami masing-masing PJ dalam menjalankan usaha kami. Yaitu yang pertama ada dokumentasi bagaimana kami membagi tugas setiap PO-nya atau setiap runningnya, dimulai dari petugas belanja, petugas masing-masing tahapan dari proses, kemudian petugas dari masing-masing bahan makanan atau produk, petugas dari siapa yang merekap bahan makanan, siapa yang mendistribusikan, serta siapa yang bertugas dari tiap-tiap distribusi ketika delivery order berlangsung. Berikut dokumentasi saat kami koordinasi dari pesanan atau pesanan konsumen yang masuk dari PJ dengan tim mereka pesanan. Kemudian bagaimana kami berkoordinasi terkait pemilihan dari stiker, kemudian dari template dan lain-lain. Kemudian bagaimana kami mengelis tiap-tiap evaluasi yang ada baik dari konsumen atau dari pribadi saat bekerja saat PO pertama. Berikut yang terakhir yaitu terkait rekomendasi pengembangan atau perbaikan dari usaha kami. Berikut adalah dokumentasi atau grafik dari hasil penjualan kesapu. Untuk Kebabilbo sendiri, untuk PO pertama kami sudah berhasil menjual sekitar 20 porsi. Kemudian untuk PO kedua kami mengalami penurunan sebanyak 14. Kemudian untuk kebab amonnya sendiri saat PO pertama yaitu sebanyak 20. Kemudian untuk PO kedua kami sebanyak 24. Kemudian untuk dari saladnya sebanyak 10 dan sebanyak 11 porsi untuk PO pertama dan 10 untuk PO kedua. Sedangkan untuk abraka pudingnya sendiri baik PO pertama dan PO ke-1 sama-sama terjual 17 puding. Dari PO pertama dan PO kedua tersebut ternyata kami sudah berhasil mencapai lebih dari PEP 100 produk atau 100 porsi dengan melebihi target yang sebelumnya sudah kami tetapkan, seperti dari kebab amor, salad, dan puding. Tetapi terdapat beberapa kendala yang kami alami, terutama pada saat open PO pertama, di mana respon dari konsumen masih kurang untuk memesan produk dari Kesapu, sehingga keseluruhan dari anggota kami menggencarkan promosi melalui media sosial pribadi masing-masing. Kemudian kami berlangsung hingga saat hari H open PO. Kemudian alhamdulillahnya kami sudah mencapai dari target yang sudah kami tetapkan sebelumnya.
Sedangkan untuk open PO page kedua, terdapat beberapa konsumen yang repeat order yang sebelumnya sudah memesan pada PO yang pertama namun kembali memesan lagi saat PO kedua. Hal ini dapat diartikan bahwa produk dari Kesapu dapat diterima dengan baik. Untuk harga dari tiap-tiap produk yang kami tawarkan menurut beberapa konsumen dapat diterima karena tergolong terjangkau. Untuk jangkauan konsumen yang membeli produk-produk kami masih terbatas karena hanya kebanyakan beberapa dari lingkungan teman-teman FK sendiri, kemudian teman-teman UB, teman-teman dekat, kemudian keluarga, dan beberapa dari masyarakat umum. Namun frekuensi atau perbandingan dari masyarakat atau teman-teman UB, teman-teman FK, teman-teman dekat dan keluarga serta masyarakat masih jauh lebih banyak dari teman-teman FK. Oleh sebab itu, untuk rekomendasi ke depannya, karena menurut beberapa konsumen yang sudah membeli produk kami tergolong bisa dikatakan berhasil dan harus dilanjutkan. Oleh sebab itu, mungkin solusinya harus menggencarkan dari promosi sehingga sebaran dari konsumen yang ingin membeli luas, tidak hanya terjangkau dari lingkungan FK atau UP saja, namun juga ke masyarakat luas. Berikut dokumentasi dari beberapa marketing saat kami mempromosikan di media sosial Instagram kami. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait hasil usaha kami Kesapu. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kurang kata atau ketidaktepatan dan kurang sopan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.